Di episode sebelumnya, kita sempat membahas karakter janda dalam dua animasi berbeda. Sebetulnya saya mau buat part 2-nya, tapi alangkah baiknya jika kita membuatkan yang versi laki-laki atau lawan kata dari janda, yaitu duda. Menurut KBBI, duda adalah pria yang tidak punya istri disebabkan perceraian atau ditinggal mati istrinya. Kira-kira lebih sering mana, duda atau janda? Kalau kita menelisik data persentase di Google, kita akan menjumpai bahwa di Indonesia jumlah janda justru lebih banyak. Sedangkan jika kita cari tahu penyebabnya, ada yang bilang itu karena harapan hidup perempuan cenderung lebih tinggi. Tapi harus dipertimbangkan juga bahwa bisa saja itu disebabkan karena di negara ini para pria mengondolah penyebab utamanya. Yang taunya cuma mengen dan bodoh, sekalinya dituntut bekerja, malas-malasan bahkan tidak mau. 4 anak tidak terurus, istrinya malah yang bekerja. Oke, stop. Sebagai perlawanan, di video ini kita akan menyinggung para duda lintas animasi lagi. Let's get into it. Duda pertama yakni Ayah Ehsan. Dari banyaknya episode Upin Ipin, saya tak menjumpai part manapun yang bisa dijadikan sebagai petunjuk jelas mengenai status Ayah Ehsan ini. Di episode terbaru hanya ada kemunculan anggota keluarga baru Ehsan yakni Cik Bidadari. Jadi untuk saat ini kita asumsikan dia sebagai duda saja. Jadi Ayah Ehsan ini nama lengkapnya Azharuddin, makanya nama lengkap Ehsan itu Ehsan bin Azharuddin. Jika kamu masih ingat, batang hidungnya kali pertama mengemuka sewaktu era Majapahit. Tepatnya episode Zakat Fitrah. Waktu itu Ehsan malu sebab dipanggil Intan Payung di depan kawannya. Bisa dibilang Ayah Ehsan ini salah satu duda paling berpengaruh di kampung Durian Runtuh. Tentunya yang memiliki beberapa kontribusi, seperti misal sewaktu ia menyumbangkan alat penyaring air ke Tadika Mesra, menggelar konser amal Cik Bidadari di kampung, dan dia juga pernah melaporkan kasus penyuapan dan penyelewengan minyak bersubsidi. Banyak yang salah paham kalau Ayah Ehsan korupsi di episode tersebut. Selanjutnya kita lihat dari sisi pola asuhnya. Ehsan digambarkan sebagai anak yang manja, apalagi di musim awal. Hampir semua kemauannya pasti dituruti, semacam mainan baru, lalu itu akan dipamerkan ke teman-temannya. Nah, kalau kita berpatokan di ceritanya, pola asuh Ayah Ehsan ini bisa dikategorikan sebagai gaya pengasuhan permisif. Ciri-cirinya bisa dilihat seperti perilaku ortu ke anak yang hangat dan penuh kasih sayang, tapi tidak terlalu suka melarang ini itu. Bisa juga kasih sayang mereka ditunjukkan dalam hal materi. Kan sering kita lihat, misal ada anak yang baru akan senang kalau dia dibelikan mainan baru, HP baru, atau motor baru. Makanya sempat viral istilah motor hasil nendang pintu kan. Ya itu semua terkait dengan pola asuh orang tua. Alright, kembali ke Ehsan tadi. Satu hal penting lagi yang harus kita pahami adalah kenapa di banyak animasi ataupun karya visual lainnya, karakter anak orang kaya seringkali digambarkan sebagai anak yang manja, cengeng, sombong, dan sebagainya. Padahal anak orang kaya di kehidupan nyata sebetulnya tidak demikian ya. Justru mereka dididik orang tuanya sedari kecil mengenai mental-mental orang kaya juga. Jawaban singkatnya adalah ada pada stereotype. Dari sejak era sinetron jadul sampai sekarang, stereotype kalau orang kaya itu jahat dan sombong terus-menerus dipakai. Maka tak heran jika itu memunculkan pandangan di masyarakat biasa yang membuat mereka membenci orang-orang kaya. Alih-alih ikut berusaha dan belajar agar dirinya juga bisa jadi orang kaya. Oke, sekarang mari kita beralih ke duda selanjutnya, yakni Pak RT yang bersemayam di keluarga Somad. Dengan jargon khasnya, demi kesejahteraan bersama. Pria ini tidak memiliki nama spesifik sehingga kita bisa memanggilnya Pak RT atau bapaknya Aldo. Mungkin kamu tahu namanya, spill di kolom komentar ya. Dari segi finansial, nampaknya Pak RT ini juga merupakan orang yang pas-pasan, bahkan kadang kekurangan. Saya lupa di episode apa itu, yang jelas Pak RT ini juga beberapa kali berhutang ke warung Bu Ina untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau ada orang yang sampai berhutang hanya demi kebutuhan dasar, masalahnya ada 2 titik. Kalau bukan gajinya yang memang tidak cukup, atau dia yang bodoh mengelola uang. Mengutip dari website kumpulpay.com, kisaran gaji RT di Jawa Barat itu dibagi 3 level. Untuk mengaitkan dengan Bapak Aldo ini, kita ambil tengahnya saja, yakni 600.000 sampai 1 juta dalam sebulan. Kalau memang demikian, ya wajar kalau Pak RT sering berhutang di warung. Di lain sisi, kalau kita bicara pola asuh, ya saya tidak bisa menjelaskan serinci Dedi Ehsan sebab terkait pendalaman karakter Pak RT ini. Saya sungguh senang hati menunggu rumah produksi keluarga Somad untuk menggarap animasi ini lebih serius lagi. Saya agak miris ya, channel YouTube resmi saja mereka tidak punya. Videonya bebas berkeliaran diunggah oleh orang-orang random.
Ya ada sih di channel Mentari TV, tapi di sana itu watermarknya banyak sekali. Duda urutan ketiga ada Babacang. Pria ini merupakan keturunan Tionghoa atau bahasa gaulnya disebut Jindo. Dia muncul pertama kali di episode pertengahan ASJ. Yang jelas berkat dialah, Jarwo jadi punya pekerjaan tetap. Sebelumnya kan Jarwo itu tidak jelas arahnya. Perbuatannya menipu orang terus. Babacang sudah bisa dipastikan duda tulen sebab ada satu episode yang memperlihatkan bahwa si Lime nampak merindukan ibunya. Tapi saya lupa-lupa ingat juga sih. Bisa jadi dia rindu ibunya padahal beliau ada di Cina, bukannya di akhirat. Kan bisa jadi. Menengok dari kehidupan sehari-hari, kondisi finansial keluarga Babacang ini ya menengah ke atas lah. Berkat usaha toko kelontong yang menjadi inti penyedia bahan baku warga kampung. Sekaligus menghidupi Jarwo dan Sopo pula. Sebetulnya kita belum bisa mengetahui pasti seberapa banyak duit pria ini. Sebab kita juga tak pernah diperlihatkan letak rumah Babacang yang sesungguhnya. Yang ada sering kita lihat ya cuma toko kelontong saja. Nah di balik itu semua, ada satu hal yang mungkin menjadi minus dari pria Cindo ini. Yaitu dia seringkali memotong gaji Jarwo secara sepihak. Ya kita juga harus paham bahwa dia berlaku demikian sebab si Jarwo juga yang sering melakukan kesalahan dalam bekerja. Jarwo tidak profesional dalam bertugas. Itulah mengapa gaji dipotong terus. Salah satu kebaikan Babacang itu dia pernah memberi uang sewa dan oleh-oleh buat si imboknya Sopo pas dia pulang kampung. Dan lagi saya agak penasaran mengenai masa muda Babacang dan Haji Udin ini seperti apa ya. Mereka berdua nampak sangat akrab dan sering bertukar cerita pengalaman masa lalu. Oke, duda selanjutnya ada si Mokondo yang bernama